Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في الكتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, muslimat, jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali hadir di ruangan masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk berubudiyah, bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat zuhur secara berjamaah. Salawat berserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jemaah zuhur Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan zuhur yang singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah renungan untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat hendaknya. Sebagai topik pembicaraan kita ingin kita sampaikan adalah yaitu tentang meningkatkan kualitas sholat kita. Kenapa ini yang kita jadikan topik pembicaraan pada kesempatan ini? Berkaitan dengan waktu yang sedang kita jalani, bahwasanya kita masih berada pada bulan Rajab. Walaupun ini adalah hari yang terakhir pada bulan Rajab, 30 Rajab. Insya Allah besok kita akan masuki 1 Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan hambanya, umatnya untuk memperhatikan bulan Rajab dan Sya'ban. Karena di bulan Rajab dan Sya'ban terdapat kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengajarkan doa kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kaum muslimin jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini kita harus banyak memperhatikan terutama keberkahan-keberkahan? Karena keberkahan itu berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kebaikan-kebaikan itu pada dasarnya adalah karena nilai-nilai keimanan yang kita munculkan dalam kehidupan. Apabila nilai-nilai keimanan yang kita tonjolkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah keberkahan yang akan kita peroleh. Makanya pada bulan Rajab, Allah kata Rasulullah disebut dengan Syahrullah. Rajab itulah bulan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan pada bulan Rajab. Sebenarnya kita tahu dan kita sudah sering mendengar kalau di bulan Rajab banyak sekali kajian-kajian, banyak sekali acara-acara yang diadakan oleh umumnya kaum muslimin, yaitu melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena pada bulan Rajab terjadi peristiwa besar itu.
yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kita sudah sama-sama paham dan mengerti bahwasanya Isra dan Mi'raj itu adalah satu peristiwa besar yang dialami oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Dan intinya bahwasanya beliau diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka menjemput syariat perintah salat 5 kali sehari semalam. Dan itu adalah sebuah hal yang luar biasa, sebuah hal yang besar dalam kehidupan kaum muslimin, salat. Bapak-bapak saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara kaum muslimin mengadakan kegiatan-kegiatan peringatan-peringatan, kegiatan Isra Mi'raj yang intinya adalah untuk meningkatkan kualitas salat. Bagaimana orang-orang beriman, orang-orang Islam yang sudah menyatakan iman dan sudah menyatakan Islam, mereka mentaati salat. Ternyata di sebagian tempat acara Isra Mi'rajnya ramai, tetapi ketika pelaksanaan ibadah salat, terutama salat 5 waktu, terutama sekali salat berjemaah, mereka tidak begitu mengindahkan. Maka ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua tentang makna Isra Mi'raj. Padahal Rasulullah SAW pernah juga menyampaikan as-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Maka kita sebagai orang mukmin sebenarnya kita butuh dengan salat. Salat yang kita lakukan bukan hanya sebuah perintah, sebuah kewajiban yang kita tunaikan, yang apabila kita tunaikan kita sudah selesai. Aku sama dengan orang seperti bayar utang. Seperti orang bayar utang. Bukan itu. Tapi salat yang kita lakukan itu adalah sebuah kebutuhan yang kita sangat membutuhkannya dalam kehidupan. Maka dalam momen Isra dan Mi'raj perlu sebenarnya kita memperhatikan kembali, meningkatkan kembali kualitas salat. Terutama sekali memperhatikan bagaimana gerakan salat, memperhatikan bagaimana apa yang kita katakan dalam salat, memperhatikan bagaimana perasaan atau hati kita ketika salat. Karena ini akan mempengaruhi kepada kualitas salat itu sendiri. Maka ada yang dinamakan dengan hukum fi'li, hukum qauli, hukum qalbi. Hukum fi'li adalah perkataan, ya, perbuatan. Fi'li itu hukum perbuatan, gerakan. Ya, bagaimana gerakan salat kita yang benar? Ini harus kita perhatikan. Karena ada sebagian kita yang belum memperhatikan gerakan yang benar dalam salat. Dan ini adalah sebuah perhatian kita kaum muslimin. Ketika kita membaca bacaan salat, yang mana bacaan salat itu sebenarnya adalah komunikasi kita dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan bacaan-bacaan kita. Kita fasihkan bacaan kita. Tidak hanya sekedar membaca rutinitas saja yang kita sudah hafal, tapi kita kadang belum memahami makna yang terkandung dalamnya. Maka ini perlu kita perhatikan untuk meningkatkan kualitas salat kita. Lalu bagaimana pula hati kita ketika salat, pikiran kita, ingatan kita ketika salat? Apakah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka inilah dimaknai dengan bahwasanya salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Ketika orang mukmin itu salat, maka dia seakan-akan sedang naik ke langit, sedang naik ke Sidratul Muntaha, seperti Rasulullah SAW mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Seakan-akan kita ketika sholat, kita meninggalkan dunia kita ini. Kita meninggalkan permasalahan dunia yang banyak yang tidak pernah habisnya. Maka itulah dimaknai dengan as-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sebenarnya harus berusaha untuk meningkatkan kualitas salat kita. Ya, dengan meningkatkan gerakan yang baik.
dengan mengatakan perkataan doa-doa yang fasih, yang dengan doa itu kita bukan hanya sekedar membaca bacaan saja, ya, tanpa memahami maknanya, tapi kita berusaha memahami maknanya. Mungkin kita sudah lama melaksanakan sholat, kita sudah sangat fasih dengan bacaan sholat, tapi ketika kita maknai bacaan-bacaan sholat, maka komunikasi kita rasanya menyambung. Maka menyambung itulah yang sholat. Menyambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang sholat. Maka salah satu usahanya adalah kita pahami makna-makna sholat. Nah, insya Allah ketika kita sudah paham dengan makna sholat, ya, kita seakan-akan ketika sholat sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka wajar saja, ya, dalam hadis disebutkan ketika azan dikumandangkan, maka setan lari terbirit-birit. Karena saking takutnya dengan suara azan, setan lari terpancar keluar kentutnya, terpancarkan tuh, lari terbirit-birit. Begitu takutnya dengan suara azan. Tapi apabila azan telah selesai, dia datang lagi sampai qomat dikumandangkan. Kalau qomat dikumandangkan, dia lari lagi, ya, sampai hilang suara. Tetapi ketika qomat selesai, azan, kita akan melaksanakan sholat, kita akan menegakkan sholat, maka setan pun datang lagi. Dia akan berusaha untuk membisikkan, mengganggu, mengingatkan kita dengan sesuatu. Dalam hadis disebutkan hakaza wa hakaza. Ingatlah ini, ingatlah itu. Maka inilah yang kita perjuangkan dalam ibadah kita ketika kita menegakkan sholat. Bagaimana hati, pikiran kita tidak mengingat, ya, selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah makna dari kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada lagi yang besar dari Allah. Allah adalah yang Maha Besar. Itulah kalimat, ya, takbir Ratul Ikram, takbir intikal yang kita lakukan, yang kita baca, supaya hati kita yang lalai, ya, teringat lagi dengan Allah yang Maha Besar. Kalau kita maknai dengan Isra Mi'raj, betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Untuk itu kaum muslimin, mari kita berusaha untuk menjadikan sholat itu sebagai sebuah kebutuhan bagi kita. Maka insya Allah kalau kita sudah butuh dengan sholat, seperti kata Rasulullah SAW, ketika beliau menyampaikan kepada sahabat beliau, Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Artinya Bapak Ibu saudara kaum muslimin, sholat ini adalah kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita. Dan juga ini adalah merupakan salah satu usaha kita untuk mensirahatkan pikiran, fisik kita, hati kita dari berbagai macam masalah-masalah keduniaan. Maka dalam suasana sholat ini, mudah-mudahan kita memang seperti arti sholat, yaitu menyambung. Ketika kita sholat, kita sedang menyambungkan hati pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat yang kita bacakan di awal tadi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi lalai. Janganlah anak-anakmu, hartamu, ya, menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah. Maka jika kamu lalai dari mengingat Allah karena gara-gara harta dan anak-anakmu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang merugi. Untuk itu, ketika kita sholat, mari kita hentikan pikiran-pikiran dunia kita. Mari kita fokus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambungkan perasaan kita,
hati, pikiran kita, jiwa kita kepada Allah SWT. Seakan-akan kita sedang naik ke langit, sedang mi'raj. As-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.